Selamat sore Sobat YouTube. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Ini video pertama dari Devilicious Custom. Kita bikin channel sekarang di YouTube, Devilicious Official. Jadi kita akan mengikuti permintaan user. Jadi kemarin banyak yang minta untuk Bang bikin channel dong biar kita punya acuan. Jadi kalau misal butuh belanja parts dan sebagainya, kita sudah tahu barang apa yang akan kita cari, spesifikasinya yang seperti apa, dan harganya berapa. Jadi agar untuk lebih mudah memfasilitasi, kita akhirnya bikin channel ini. Dan untuk kedepannya kontennya mungkin kita nggak akan nge-review biasa ya, review biasa, karena kalau untuk yang sekarang ini saya rasa misal produk keluaran terbaru dari pabrik, misal seperti ini konvoy L21A ya, konvoy L21A bawaan pabrik, pasti udah sabar tuh kita nyari referensinya di YouTube. Seller lokal juga paling udah banyak juga yang bikin beam shotnya seperti apa, operationnya seperti apa, lumutnya berapa dan sebagainya, dan seterusnya udah banyak gitu. Jadi kita nggak akan lari ke situ. Kita akan lebih sifatnya teknikal, kita lebih dalam. Nanti urusannya ke depannya mungkin kita akan memberikan review untuk custom. Jadi custom upgrade. Jadi kita akan lebih banyak berbicara tentang data, spesifikasi, literatur spek dan sebagainya dan seterusnya. Tapi itu nanti. Jadi ini akan kita bahas selanjutnya lah di video berikutnya. Di sini video pertama ya kali ini yang akan saya ulas adalah masalah bagaimana cara mencari center yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Jadi saya yakin pasti banyak yang kemarin itu istilahnya salah beli center ya, salah beli center. Jadi bukan karena senternya yang jelek, tapi salah beli center. Jadi mungkin karena terpancing iklan-iklan, review ya kan, baik itu via Facebook, Instagram, YouTube gitu kan. Jadi akhirnya wah ini bagus, ini bagus, akhirnya beli gitu kan. Itu beli, ternyata pas ketika barangnya datang dipakai tidak bisa difungsikan maksimal sesuai dengan apa yang dibutuhkan gitu loh. Dan ini disclaimer dari saya, ini bukan salah advertisingnya, bukan salah marketingnya, bukan salah sellernya, karena yang namanya marketing, yang namanya seller itu di mana-mana kalau ditanya stok barang yang dia punya itu pasti bagus, produk A bagus, produk B bagus, produk C bagus. Lah permasalahannya adalah dari sekian banyak yang bagus ini gitu loh, mana yang paling tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang Anda butuhkan. Jadi nggak semua barang itu yang bagus itu tadi sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi mungkin ini lebih kita kedepankan untuk saat ini ya. Kita akan membahas itu nanti. Nah mungkin pokok pembahasannya mungkin agak sedikit lama, jadi silahkan siapkan kopi, siapkan cemilannya, siapkan juga kuotanya biar streamingnya gak putus. Oke, seruput dulu kopinya bos. Alhamdulillah nikmat. Oke, langsung kita masuk pokok bahasannya. Jadi balik lagi, tidak ada hal yang instan. Jadi kita harus belajar dari nol. Kita belajar dari nol karena nanti ke belakangnya biar mengikutinya gampang. Karena sekali lagi, kalau yang memang untuk orang awam yang sama sekali tidak ada basic teknik, itu akan susah kalau tidak belajar basicnya seperti apa. Kalau mungkin bagi yang memang sebelumnya sudah penghobi dan memang sudah ada basic teknik, itu akan lebih mudah mengikutinya. Tapi bagi yang awam, sama sekali awam, baru-baru istilahnya pemula mainan center yang sifatnya profesional dan itu kategorinya sudah habis masuk ke custom, itu nanti pasti
akan susah mengikuti kalau tidak ada basic. Nah di sini kita mulai, dan basic ini bisa diaplikasikan untuk bayi yang nyari senter pabrikan yang siap pakai, ataupun yang ngebangun center dari nol, sama satu lagi untuk basic upgrade ini juga bisa. Jadi ini benar-benar basic, saya ambil generalnya. Ini saya sudah bikin materi, jadi basic dari persenteran ini adalah seperti ini. Cara memilihnya adalah berdasarkan satu acuan purpose atau kegunaan. Jadi purpose atau kegunaannya ini mau dipakai untuk apa, center itu mau dipakai untuk apa, purpose-nya untuk apa. Nah ini ada empat hal yang berpengaruh kepada purpose atau kegunaan ini. Cara penentuan acuan untuk purpose kegunaan ini ada 4 item ya. Yang pertama adalah lumens, yang kedua candela atau throw, yang ketiga adalah beam profile, yang keempat adalah thin color. Nah ini kita bahas satu-satu. Lumens, mulai dari lumens ya. Lumens adalah power yang dikeluarkan, kekuatan cahaya yang dikeluarkan oleh sebuah sumber cahaya. Jadi bisa proyektor, bisa senter. Nah khusus untuk saat ini kita bahas senter. Nah ini lumens seperti itu. Yang kedua candela atau throw. Candela itu satuan untuk jangkauan cahaya, jarak cahaya. Makanya saya gampangnya saya kasih istilah throw. Nah di sini dari dua hal ini saling berkaitan erat. Eratnya seperti apa? Di sini kita nggak selalu membicarakan power gitu loh. Kita nggak selalu membicarakan power. Jadi dua hal ini bisa dicatat ya. Jadi sudah hukum alam yang nggak bisa ditentang. Kalau center itu lumensnya tinggi, jangkauan throw-nya pasti lebih rendah, kandelanya pasti lebih rendah. Nah kebalikannya juga seperti itu. Kalau kandela atau jangkauan throw-nya tinggi, lumensnya pasti nggak akan tinggi bos. Seperti halnya kita bisa ngelihat lah center-center yang apa ya, yang harga wow gitu kan, yang harga wow itu, kalau yang memang setupnya untuk center throw dengan jarak sekitar 1 kilo 2 kilo itu rata-rata lumensnya nggak sampai 6.000, paling main di 3.000 4.000 gitu kan. Itu udah hitungannya tinggi banget untuk center throw, karena memang seperti itu tadi, yang namanya lumens sama throw ini nggak bisa seiring sejalan. Kita harus milih salah satu. Jadi kalau kita butuhnya center throw, ya berarti kita ngambil yang kandelanya tinggi. Tapi kalau kita butuhnya hanya bermusuhan dengan gelap, dan kita tidak ada urusan variabel dengan jangkauan jarak, nah itu kita bisa ngambil acuannya lumens gitu. Jadi ini dua faktor yang sudah berkaitan, dan ini nggak bisa seiring sejalan, kita harus ngambil salah satu. Jadi misal contoh kasus seperti ini, kita ambil gampangannya, kita ambil kasus satu ya. Jadi ini orang punya properti kebun misalnya, atau tambak yang dia jauh, jadi jauhnya memanjang. Jadi untuk memudahkan aktivitasnya dia, untuk mengontrol dari segi keamanan, dari segi apapun itu, mungkin dia harusnya dia lebih memilih center throw daripada center yang acuannya lumens tinggi gitu loh. Jadi seperti itu, kita nggak selalu berbicara dengan patokan power, patokan terang, patokan lumens, karena kita nyari center yang benar-benar fungsional dan bisa dioptimalkan penggunaannya, mendukung untuk aktivitas pekerjaan kita gitu loh. Jadi kalau misal dia butuh jangkauan yang jauh, ya silahkan ambil yang kandelanya tinggi, bukan ngambil yang lumensnya tinggi, ngambil yang kandelanya tinggi. Tapi kalau misal kita hanya berurusan dengan gelap, mungkin center untuk EDC atau apa segala macam, silahkan, makin tinggi lumensnya makin bagus, apalagi untuk covering area yang lebih luas. Karena untuk sementara waktu ini yang lumensnya paling tinggi adalah LED. Kalau yang versi 3 volt ya adalah LED SHP 50.2, itu generasi paling tingginya sekarang, yang mampu mengeluarkan satu LED itu mampu mengeluarkan di push sampai maksimal di 3.500 lumens seperti itu. Jadi ini patokan ini harus jelas dulu.
Nah, yang ketiga adalah beam profile. Nah, beam profile ini nanti pengaruhnya adalah seperti ini. Jadi profil pencahayaan. Profil pencahayaannya seperti apa? Kalau kita sudah ke sini, kita udah oke lah, saya butuh senter yang terus. Berarti saya nyari yang kandilannya tinggi. Setelah dapat kandilan tinggi, lumersnya ternyata misal adanya 2400 dan kandilannya lebih tinggi. Oke, ambil yang situ. Nah, setelah itu kita ngelihat beam profilnya seperti apa yang kita butuhkan. Kalau misal kita butuh beam profile yang memang solid spotnya, kita bisa memilih yang memakai SMO reflektor atau yang smooth reflektor. Tapi kalau kita butuh lebih smooth bleeding coronanya dari white spot, dari hotspot tengahnya, kita mungkin bisa pilih yang unit yang pakai OP reflektor atau orange peel, kulit jeruk kalau bahasa Indonesianya, bahasa umumnya seperti itu. Nah, ini pengaruh juga karena memang kalau memang misal kita butuhnya bukan center yang fokus, jadi pas kita tembakan ini kita nggak bisa ngelihat apa-apa, yang kita lihat adalah yang di bagian di fokusnya itu. Nah, jadi apa ya, ini pengaruhnya besar sekali, jadi beam profile ini juga harus dipikirkan. Yang selanjutnya adalah tint color. Tint color ini adalah warna cahaya. Jadi warna cahaya mulai dari paling rendah sih 2700 ya, cuman kita jarang pakai lah untuk yang 2700 itu. Mulai dari 3000 sampai 6500, yang 7000 pun kita jarang pakai. Nah, dari sekian banyak tint color warna cahaya yang ada, warna cahaya yang ada ini, kita harus menyesuaikan nanti itu senter dipakai untuk di daerah mana, letak geografis tempatnya yang dipakai itu seperti apa. Kalau misal posisinya kita berada di daerah netral lah istilahnya, curah hujannya biasa, kabut juga nggak pernah turun gitu kan, terus hujan juga belum tentu turun hujan sehari sekali, belum, kecuali musim hujan beda cerita. Nah, ini nggak ada masalah kita, dan hanya sekali lagi hanya bermusuhan dengan gelap, kita pakai tint color warna cahaya yang 6000 atau 6500K, itu nggak ada masalah. Tapi jika kita berada di daerah yang curah hujannya tinggi, itu akan bermasalah, atau yang di daerah lembab itu akan bermasalah kalau kita pakai 6500 Kelvin ya. Itu akan bermasalah karena objek yang kita sinari, yang kita sorot itu pasti akan silau. Jadi identifikasi ke objeknya kita jadi nggak bisa ngelihat apa-apa karena terlalu silau. Dia memantulkan gitu loh. Dia memantulkan cahaya tersebut. Misal batu kena air, kita sorot pakai senter atau lampu warna cahaya 6000 6500K ya, yang akhirnya ngelihatnya kita malah jadi silau. Dari situ pilihan alternatif pilihannya adalah 5000 di Kelvin, di bawahnya 5000 atau 5500 Kelvin, itu lebih ke natural white, warnanya sedikit kuning. Dan itu kalau menurut saya itu lebih comfort, lebih nyaman di mata. Nah, lain lagi untuk kebutuhannya yang memang butuh objeknya terlihat lebih detail. Jadi ini biasa dipakai oleh welding inspector, desain interior, terus kemarin yang sempat order ke saya, dia desain interior tapi lebih sifatnya ke art gitu kan. Jadi mereka butuh center yang bisa untuk memeriksa barang tersebut, objek yang disinari itu detail. Jadi kalau misal welding inspector biasanya yang jadi acuan kan warna hasil lasnya seperti apa, terus masih ada gap, ada pori-pori atau enggak. Nah, itu enggak bisa pakai 6000 6500 ke 5500 enggak bisa. Lebih saya rekomendasikan untuk ke 4000, karena 4000 sampai 4500K itu biasanya kita nyebutnya HCRI, jadi color rendering index. Nah, color rendering index ini HCRI. Jadi posisi pemantulan cahaya itu akan lebih detail, terutama untuk identifikasi warna, jadi mungkin sobat semua udah pernah
datang lihat ini ya, lihat di counter yang branded lah, misalnya ya Levi's, Quicksilver, Planet Surf dan sebagainya. Di situ ngelihat di etalase yang dipajang, wah kok cakep banget ini warnanya gitu kan. Kita beli nih kaos, kita beli misal kaos ya, kaos kita beli, pas sudah nyampe rumah kita cek, kok loh kok warnanya kok beda gitu. Jadi itu strategi juga, apa lampu yang mereka gunakan untuk menspot menyinari etalase tersebut adalah lampu dengan LED atau mungkin tipe fluoresen juga ada, itu dengan high CRI, color temperaturnya di sekitar 4000 sampai 4200, dan itu sudah spesifik memang untuk display gitu loh. Jadi ini sudah apa ya, tint color ini, pemilihan tint color ini penting juga. Ini akan lain lagi ketika penggunaan untuk di daerah yang pegunungan. Kalau untuk daerah pegunungan yang sering hujan, berkabut, lembab dan sebagainya, dan luas, pokoknya paling enggak ngambil 4000 bisa, 4000 Kelvin bisa, tapi yang saya rekomendasikan lebih ke 3000 Kelvin. Ini sama seperti senter yang dipakai untuk berburu, untuk hunting atau untuk memancing. Jadi dia bisa tembus air juga. Jadi untuk ngecek lokasi ikan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau ini semua dengan acuan 4 ini kita sudah bisa menentukan ini nanti purpose kegunaannya seperti ini, berarti saya nyari yang lumen sekian, kandela sekian, beam profilnya seperti ini. Berarti kalau pengen lebih vladi, lebih menyebar, berarti saya harus pilih unit yang pakai SMO pakai OP reflektor. Tapi kalau kita pengen lebih spot, solid, spot fokusnya, jadi kita akan nyari unit yang pakai SMO reflektor. Tint color seperti itu juga. Jadi kalau ini sudah selesai, selanjutnya adalah untuk fisik body unit, size. Nah, ini penting juga buat saya dan Anda. Kalau memang kebutuhan senternya untuk EDC, untuk harian, ya jangan ambil senter yang gede-gede kayak gini gitu loh. Ini nanti akan susah, kita mau bawa yang kemana-mana ini susah. Nah kalau untuk center edisi bisa mungkin pakai seperti ini, Convoy M21B. M21B ini center personal pegangan saya, udah lama ngikut saya, ini nggak pernah saya lepas. Nah ini lebih enak, dia masuk ke kantong celana, lebih masuk ke tas, masuk ke kantong baju, ini lebih fleksibel lah. Jadi size ini penting kalau untuk di dunia persenteran, size ini penting kalau memang kita mencari kegunaannya seperti apa. Kecuali kalau memang ini untuk operasional kerja tidak ada masalah, atau tiap hari nggak selalu dipakai gitu. Kita ambil senter ukuran medium, misal Convoy L21 atau bahkan yang lebih besar lagi, itu tidak ada masalah karena kan sifatnya untuk kerja, dan itu nggak dalam 1 kali 24 jam kita nggak mungkin selalu kerja gitu kan. Sampai di sini udah jelas ya. Jadi basic body unit ini size, terus khusus khusus untuk untuk yang custom atau upgrade untuk masalah basic body unit size ini ada tambahannya adalah konstruksi hose. Nah konstruksi hose ini penting, hose atau casing ini konstruksinya penting. Urusannya di mana? Urusannya adalah ketika kita main custom atau kita main upgrade, otomatis kan kita mengambil tujuan custom itu seperti apa sih. Tujuan custom itu dimana pabrik nggak nyediain. Jadi misal kita udah nyari nih, wah ternyata kok lumetnya seperti ini, saya cocok nih sama kandila atau turunnya, tapi kok lumetnya kurang tinggi gitu loh. Nah di sini akhirnya terjadilah sebuah fenomena baru, alternatifnya adalah upgrade. Nah sama kalau kita mau men-setup build dari awal, kita custom karena pabrikan cuma nyediain lumen segini, berarti kita custom dari awal, berarti kan kita harus nyari hose. Nah konstruksi hose ini juga penting bos. Jadi urusannya sama panas, karena ketika lumens dinaikin, otomatis output dari drivernya kan ampernya juga tinggi. Nah ketika driver outputnya tinggi, lumensnya naik gitu kan, ini pasti akan lebih panas, dan disinilah peranan hose yang bagus, konstruksi hose yang bagus, bahan hose yang bagus ini berpengaruhnya di sini. Cara dia untuk buang panasnya seperti apa, untuk dia kembali
Jadi beberapa driver yang memang dia main di ampere tinggi biasanya sudah dilengkapi dengan ATR atau temperatur kontrol. Nah, permasalahannya adalah begini, kalau istilahnya itu sudah sangat aman ya, udah sangat aman karena posisi ketika LED mencapai suhu 55 derajat dia akan otomatis step down atau turun untuk memberikan kesempatan si host ini cooling down, kan seperti itu. Cuman masalahnya adalah ketika dia sudah step down dan posisi ini senter kita matikan, ini ada yang beberapa contohnya kasusnya adalah konvoi M3. Konvoi M3 kenapa saya nggak ikut jualan gitu. Itu salah satunya seperti itu. Konstruksi hostnya menurut saya kurang sip. Sebenarnya bukan itu saja. Jadi dia ngepush M3 ini ngepush output lumen segitu untuk SHP 70.2 ya. Itu dia terlalu tinggi. Dan konstruksi hostnya kurang sip. Jadi konvoi M3 itu udah kalau dipakai udah kayak gitu pasti panas gitu kan. Setelah dipakai pun kondisi 10 menit, ditunggu 10 menit 15 menit sampai setengah jam itu senter kemungkinan besar masih panas. Itu masih panas, makanya saya nggak ikut jualan untuk yang M3 ini, khusus untuk M3 saya nggak ikut jualan. Jadi begitu. Itu kalau yang namanya senter profesional dengan lumen tinggi itu pas ketika dipakai panas wajar, nggak ada masalah. Yang penting adalah ketika dia selesai dimatikan ini cooling downnya cepat, jadi senter sudah bisa dipakai lagi dengan segera, kan begitu bos. Nah selanjutnya ini tadi soal masalah host, nanti kita akan lebih mendetail di video berikutnya ketika kita sudah mulai membahas untuk custom dan upgrade. Nah yang ketiga adalah balik lagi ke sini ya, yang ketiga adalah urusan budget atau harga. Nah kalau kita sudah nentuin ini, kita kebutuhannya seperti ini, lumen, skandela, beam profile dan color ini udah clear, body mana yang mau kita pilih itu pun juga sudah clear gitu kan. Kalau memang tidak ada masalah dengan size ya berarti lebih fleksibel gitu kan. Nah selanjutnya patokan terakhir adalah budget atau harga. Nah kita udah dapat nih spek semua yang masuk ke kriteria kita seperti ini. Ternyata pas kita cek budgetnya ternyata misal di atas 1 jutaan, sedangkan budget kita hanya 700 atau 800. Nah mau nggak mau sekali lagi kalau memang mau nyari center custom, kalau memang kebutuhannya mendesak, budgetnya nggak sampai ya jangan dipaksa. Atau kalau nggak, kita strateginya adalah seperti ini, kita akan menurunkan spek kriteria yang kita cari tadi. Jadi misal kita mengambil referensi yang lain, karena rata-rata untuk yang pakai SMO reflektor ini jelas lebih mahal. Untuk tint color warna cahaya, khusus untuk dua item ini, tint color dan basic body unit ini, sepertinya kalau memang kebutuhannya misal letak geografinya ya nggak bisa ditawar. Jadi balik lagi ke tempat penggunaannya tadi seperti apa. Nah untuk body size unit ini sama, kalau memang keadaannya kita butuh untuk center EDC, berarti kita nggak bisa terus fleksibilitas kita turunin speknya, udahlah size nggak bisa juga. Jadi khusus untuk dua item ini memang nggak bisa diotak-atik, tapi untuk yang 3 item yang di sini masih kita bisa up atau down menyesuaikan dengan budget dan harga. Nah mungkin dari materi yang saya sampaikan ini, kalau memang ada yang belum paham silahkan nanti komen atau bisa kontak saya via DM, via chat, ada di deskripsi. Terus menjawab satu lagi kenapa sebelumnya saya nggak bikin video review. Jadi itu tadi yang saya bilang, saya nggak pengen sebelumnya saya nggak pengen melanjutkan dari disclaimer saya tadi ya. Jadi beberapa user banyak yang terjebak iklan review gitu kan, iklan review semua produk bagus dan sebagainya. Saya nggak pengen memancing sebuah opini di mana saya mengkondisikan user untuk membeli barang yang saya review gitu loh. Makanya saya nggak pernah bikin video review sebelumnya soal masalah center ini yang build up pabrik. Saya nggak pernah bikin review karena seperti itu. Jadi sekali lagi disclaimer dari saya, ini bukan hal yang seperti itu terjadi bukan karena kesalahan advertisingnya, bukan kesalahan marketingnya, bukan kesalahan sellernya,
Tapi memang semoga saja, dan saya yakin semua yang dijual itu barangnya memang benar-benar bagus. Cuman masalahnya adalah kita kurang ngerti bagaimana caranya dari sekian barang yang bagus ini mana yang paling sesuai dengan kebutuhan kita, begitu. Jadi semoga ini bermanfaat ke depannya untuk kita semua. Mungkin sekian dulu video pertama dari kita ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.